Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan perintangan penyidikan dan pengurusan pergantian antar waktu, PAW, dengan terdakwa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto, Kamis, 17 April 2025. Dalam persidangan hari ini, jaksa menghadirkan 3 orang saksi kunci, yaitu mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Arief Budiman, mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, serta mantan anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina. 2 nama terakhir diketahui telah berstatus sebagai terpidana dalam kasus terkait PAW anggota DPR. Jaksa Penuntut Umum, JPU, memfokuskan pemeriksaan terhadap para saksi guna menggali informasi mengenai sumber dana suap yang berkaitan dengan kasus tersebut. Hasto Kristianto didakwa menghalangi penyidikan kasus dugaan suap yang melibatkan ex-caleg PDIP, Harun Masiku. Ia diduga memberikan perintah kepada Harun untuk merendam telepon selulernya guna menghindari pelacakan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, saat operasi tangkap tangan berlangsung. Menariknya, Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, turut hadir dalam persidangan sebagai bentuk dukungan moral terhadap Hasto. Kepada wartawan, Ganjar menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan bentuk solidaritas terhadap rekan separtainya yang tengah menjalani proses hukum. Sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi tambahan yang telah dijadwalkan oleh tim jaksa. Suasana sidang lanjutan kasus dugaan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, diwarnai insiden kericuhan di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 17 April 2025. Politikus PDIP, Guntur Romli, terlibat langsung dalam insiden tersebut. Ia bersama sejumlah anggota Satgas Cakra Buana PDIP terlihat mendorong, menarik, dan mengusir beberapa pengunjung sidang yang mengenakan kaos bertuliskan "Safe KPK" dan "Adili Hasto". Berdasarkan pantauan awak media di lokasi, setidaknya 2 orang pengunjung dipiting dan digiring keluar dari ruang sidang oleh Satgas Cakra Buana. Aksi ini dilakukan di tengah jalannya sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Salah satu pengunjung yang diusir mengaku tidak melakukan pelanggaran tata tertib dan mempertanyakan alasan pengusiran. "Saya tidak teriak, tidak buat keributan. Saya hanya datang menyimak sidang. Kenapa saya dikeluarkan?" ujarnya. Menanggapi insiden tersebut, Guntur Romli menyebut tindakan itu dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Menurutnya, penggunaan kaos dengan tulisan yang dianggap provokatif dapat memancing ketegangan, terlebih di ruang sidang yang dihadiri banyak simpatisan Hasto. "Kami hanya ingin menjaga agar suasana sidang tetap kondusif. Tulisan di kaos itu bisa memancing reaksi dari simpatisan yang hadir. Ini langkah pencegahan," ujar Guntur. Meski begitu, belum ada keterangan resmi dari pihak pengadilan maupun aparat keamanan terkait tindakan pengusiran tersebut dan apakah ada pelanggaran hukum atau tidak dalam peristiwa itu. Sidang Hasto Kristianto sendiri tetap berlanjut dengan mendengarkan keterangan 3 saksi, yakni Arief Budiman, Wahyu Setiawan, dan Agustiani Tio Fridelina. Dalam kasus Harun Masiku, di mana jaksa menghadirkan 2 saksi untuk dimintai keterangan dalam persidangan. Bahwa sidang Hasto Kristianto ini adalah sidang yang terbuka. Siapapun yang mau datang menonton dipersilahkan, ya. Tapi yang kami dapatkan adalah penyusup, ya, penyusup dari pihak lawan. Mereka menggunakan kaos yang provokatif, kemudian kaosnya itu juga di luarnya itu dipakai ke meja lain. Jadi mereka menyusup, ya, menyelundup, menyusup, dan itu menurut kami sebuah tindakan yang tidak benar, ya, karena bisa memancing, bisa memprovokasi, karena juga di dalam banyak massa dari PDI Perjuangan, dari Satgas. Kalau ini dibiarkan, bahwa terdakwa sempat menemui terdakwa, saudara, betul, saudara saksi, ya. Kapan kejadiannya? Jadi Pak Hasto menemui saya itu pada saat istirahat rapat pleno terbuka di KPU RI. Pada waktu itu, setelah istirahat, kebetulan saya perokok, Pak. Jadi ruangan saya memang ruangan untuk merokok. Dan pada waktu itu tidak hanya Pak Hasto yang di ruangan saya, tapi banyak
petinggi-petinggi partai lain yang merokok juga begitu loh. Dan permohonan Pak Hasto untuk mengganti calon terpilih itu juga disampaikan secara terbuka di rapat pleno KPU RI. Jadi pengertian permohonan Pak Hasto untuk mengganti calon terpilih itu disampaikan di rapat pleno, kemudian dibicarakan lagi dengan saya di ruangan saya bersama orang-orang lain sambil merokok bersama. Begitu, Pak. Oke, baik. Di situ penyampaian, masih ingat waktunya kapan itu? Tanggalnya? Saya lupa, Pak. Kalau di BAP ini tanggal 31 Agustus 2019. Iya, kita itu Betul ya? Betul. 2019 ya. Nah, tadi sudah sampaikan bahwa selain di rapat pleno juga di ruang kerja. Betul. Betul ya? Betul. Nah, apakah kemudian dengan penyampaian itu terdakwa berkeinginan bahwa apa yang disampaikan itu akan diakomodir oleh saudara saksi selaku komisioner? Pada saat saya berdiskusi dengan Pak Hasto di ruangan saya sambil merokok, yang juga ada orang lain juga, saya menyampaikan, Pak Hasto, untuk 2 usulan PDIP di Dapil Sumsel 1 dan Dapil Kalbar, yang bisa diakomodir oleh KPU adalah Dapil Kalbar 1. Kenapa bisa diakomodir? Karena memang memenuhi syarat. Yang memperoleh suara terbanyak itu mengundurkan diri. Maka berdasarkan peraturan perundang-undangan, apabila ada calon yang mengundurkan diri, penggantinya adalah perolehan suara terbesar berikutnya. Tetapi untuk Dapil Sumsel 1 tidak bisa kita akomodir. Jadi pada saat rapat pleno terbuka itu, dari 2 permintaan PDI Perjuangan yang dapat diakomodir oleh KPU melalui ketetapannya hanya 1 di Dapil Kalbar, Pak. Begitu. Jadi terkait dengan hasil musyawarah dengan teman-teman dari KPU sudah sampaikan oleh kepada Pak Hasto di awal-awal itu di 31 Agustus tadi ya? Sudah disampaikan ya. Baik. Nah, kemudian apakah juga disampaikan alasan dari, kan tadi kan bertemu dengan Pak Hasto ya, apakah Pak Hasto juga menyampaikan bahwa kenapa sih kemudian Rizky itu harus diganti dengan Harun Masiku? Apa alasannya? Harun Masiku siapa? Apakah dia juga kader yang diusulkan untuk duduk di legislatif? Bapak, KPU tidak punya hak dan wewenang untuk menanyakan itu, Bapak, kepada partai politik. KPU hanya melakukan verifikasi apabila pergantian itu memenuhi persyaratan menurut peraturan perundang-undangan, ya akan dilaksanakan oleh KPU. Dan itu kami perlakukan sama kepada semua partai politik. Bagi partai politik yang akan mengganti calon anggota terpilihnya, kami tidak bertanya alasannya apa, tetapi kami bertanya apakah proses prosedurnya sudah terpenuhi atau belum. Kalau sudah terpenuhi, kita laksanakan. Begitu, Bapak. Yang kami soroti adalah saksi yang bernama Wahyu Setiawan, di mana Wahyu Setiawan ini sudah pernah diperiksa di persidangan tahun 2020 dan sudah ingkrah. Putusannya sudah mengikat dan sudah final. Di dalam persidangan tahun 2020, fakta persidangan Wahyu Setiawan dari dakwaan maupun pemeriksaan saksi dan lain-lainnya menyebutkan bahwa uang suap itu adalah dari Harun Masiku. Kemudian di 2025 kami melihat ada perubahan keterangan. Nah, ini menjadi pertanyaan kami. Maksud dan tujuan merubah keterangan yang dilakukan oleh saudara Wahyu Setiawan. Buat kami, ini adalah perbuatan melawan hukum, atau yang kami juga bisa sebut ini sebagai bagian dari obstruction of justice. Karena apa? Karena ini sudah pernah dipersidangkan tahun 2020 dan sudah ingkrah. Dan fakta persidangan menyebutkan bahwa tidak ada kaitannya dengan Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Oleh sebab itu nanti kita akan uji bersama. Menurut saya untuk saksi yang lainnya yang menarik adalah saudara Tio ya.
yang pada sidang pra-peradilan yang bulan Februari kemarin, kami sudah menguji keterangan saudara Tio dalam pra-peradilan yang kami ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara Tio menyampaikan bahwa dia diminta untuk merubah keterangan oleh salah satu penyidik KPK. Nah, itu tidak dilakukan oleh saudara Tio karena saudara Tio sampaikan bahwa dia sudah menyampaikan di persidangan 2020 kalau dia merubah keterangan nanti salah juga buat dia. Itulah yang sudah disampaikan oleh saudara Tio. Nanti yang lainnya kita akan uji bersama. Jadi yang terpenting adalah persesuaian alat bukti antara saksi dengan alat bukti yang lainnya. Dan perlu diingat bahwa saksi tidak bisa berdiri sendiri, harus didukung oleh alat bukti yang lainnya. Maka itu harus persesuaian alat bukti satu dengan satu yang lainnya. Kalau dari kubunya Mas Hasto sendiri nanti kan juga pasti kan ada kesempatan untuk bertanya begitu ya. Ada bukti khusus yang disiapkan di persidangan nanti aja. Ya? Tentunya kan itu bagian strategi dari tim lawyer. Kami sudah siapkan teman-teman tim penasihat hukum yang akan bertanya. Nanti kita berharap bahwa publik bisa melihat perdebatan hukum ini secara rasional dan melihat secara terbuka bahwa kasus ini adalah kasus politisasi terhadap hukum, politik hukum, dan politisasi terhadap Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Oleh sebab itu kami